Selamat pagi, salam, salam kudus buat semua saudaraku dimanapun berada. Untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, mari kita bersyukur kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, atas pemeliharaannya dalam hidup kita, dan untuk kebersamaan kita dalam penyertaan kasih-Nya, khusus dalam pertemuan ibadah secara online yang kita lakukan secara live streaming setiap minggu berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Kami terus menyambut dengan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita mengikuti pemberitaan firman kasih karunia Tuhan saat ini. Dengan harapan kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, atas kemurahan hati Tuhan, pekerjaan baik ini akan terus berlanjut memenuhi tujuan kita bersama yang sangat mulia untuk terus mengenali dan mengalami kasih setia Tuhan yang besar, yang lebih baik lagi dalam menempuh keunikan perjalanan kehidupan kasih karunia Tuhan untuk kita semua saat ini. Kehidupan kita yang sangat mulia ini yang terus menampilkan pengertian-pengertian baru dari terang kebenaran firman Allah yang memampukan kita untuk memenuhi panggilan kita, supaya memahami dengan benar bagaimana memaknai dengan benar tentang kebangkitan Yesus Kristus, tentunya dengan mengerti dengan baik juga tentang gambar dan rupa Yesus yang sebenarnya. Sesudah kematian dan kebangkitannya, di mana kebenaran yang mulai ini, kebenaran yang mulia ini, kita yakin akan yang terus menghadirkan damai sejahtera Tuhan kita dan memenuhi sukacita atas kehidupan kita bersama Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sangat luar biasa, memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan pasti menyertainya. Dan kami di sini, Tuhan, yang menyampaikan firman kebenaran firman, kami mau sama-sama mendengar ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih kami kepadamu atas hari-hari hidup kami yang kami lalui hingga sampai saat ini. Tuhan, ada kesempatan yang sangat indah bagi kami memuji, memuliakan kebesaran-Mu Bapa. Kami tahu inilah yang sepatutnya yang kami syukuri di dalam hidup kami, atas pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kami di kayu salib, yang rela mati untuk menebus segala dosa kami. Darah-Mu yang tertumpah, darah-Mu yang kudus
untuk menguduskan setiap orang percaya kepadamu yang telah menerima keselamatan daripadamu Bapa lewat pengorbananmu. Itulah yang membuat kami Bapa yang semakin menunjukkan hati kami kepadamu, sebagaimana hati kami ini Bapa yang bersyukur kepadamu atas semuanya yang tidak dapat kami balas dengan perbuatan-perbuatan kami untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi karena kasih Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma kepada kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan online secara live streaming. Dimanapun saudara-saudara kami berada, mereka turut ikut serta mendengarkan, agar mereka juga dapat mensyukuri segala hidupnya yang Tuhan berikan kepada mereka, kekuatan, kesehatan, dan segalanya. Bapa yang baik, Tuhan menuntun kami untuk memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami online secara live streaming ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga menjadi berkat untuk kami anak-anak-Mu. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berikan roh hikmat dan pengertian agar hamba-Mu bisa menyampaikannya tidak bersalah di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, permohonan kami ini dalam melakukan ibadah kami, Tuhan pasti menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita ini haruslah menjadi penopang utama dalam menjalani proses perubahan hidup baru kita setiap hari. Sekali lagi, setiap hari, setiap saat. Kita tidak akan mampu menghindarkan berbagai godaan dunia jika hidup kita tidak melekat dengan kuat kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sebaik apapun yang kita perbuat, jika tanpa tuntunan terang firman Tuhan, maka semuanya bisa berakhir dengan sia-sia. Kita juga sudah belajar bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itulah yang telah mengangkat keyakinan kita yang kuat berdasarkan pengetahuan yang telah mendalam atas kebenaran-kebenarannya yang lebih jelas lagi, sehingga menjadi sesuai atau setara dengan apa yang akan kita dengarkan bersama, yaitu supaya kita sungguh-sungguh memahami dengan benar gambar dan rupa Yesus yang sebenarnya. Tuhan yang telah dipermuliakan kekal untuk selamanya. Tentu kita tahu juga, sadar bahwa dengan memahami secara terbuka dan detail atau dengan secara rinci setiap firman Tuhan yang terus diajarkan kepada kita
akan membuat hidup kita mampu melihat dengan lebih jelas lagi bagaimana kita dapat bersandar kepada kuasa Allah yang lebih luas lagi, menjangkau, mengandalkan dan mengarahkan seluruh hidup kita untuk dapat terus memenuhi kehendaknya saja. Tentu semua kebaikan Tuhan yang sangat mulia ini akan bermuara pada sukacita kemajuan iman kita, baik secara individu maupun secara bersama-sama, dengan memahami gambar dan rupa Yesus yang sebenarnya, sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan ini. Kita mempunyai daya juang yang harus kita satukan bersama untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita masing-masing menghadapi berbagai tantangan hidup. Tentu supaya seluruh sikap kita agar sepadan dengan semangat juang atau jiwa yang terus menyala, yang terus diperbaharui oleh kuasa Injil Kristus itu sendiri. Jadi sekali lagi, sebagaimana telah saya sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa ada sebuah goal atau sasaran yang kita tuju, atau satu arah yang hendak kita capai, yaitu untuk sebuah keberuntungan iman melayani Tuhan atas kepentingan untuk memperjelas sebaik mungkin konsep iman yang timbul dari berita Injil Kristus sebagai berkat yang terbesar yang telah kita miliki dan ingin kita bagikan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama kembali lagi mengawali pembacaan firman Tuhan akan kita lakukan terlebih dahulu dengan membuka ayat-ayat firman Tuhan berikut sebagai dasar bagi kita saat ini bersama-sama untuk memikirkan dengan lebih baik lagi yang Tuhan bukakan kepada kita semua saat ini, supaya kita benar-benar dapat mengerti dengan baik dan benar gambaran rupa dari Yesus Kristus yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang telah dipermuliakan kekal untuk selamanya. Untuk itu mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu saudara-saudara boleh mengikutinya. Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu,
Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu semudah itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal yang pertama yang sangat penting kita dapat renungkan berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adalah apa yang Rasul Paulus katakan dengan sikap tegas. Ini bukanlah sebuah perkataan yang kasar. Yaitu di ayat 1 dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris lebih lengkap lagi dikatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapakah yang telah mempesona kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Itulah kalau dalam terjemahan bahasa Inggris. Di sini firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa belajar dari pengalaman yang terjadi di jemaat Galatia, bahwa bahkan orang-orang percaya atau orang-orang kudusnya Tuhan pun bisa jatuh dan akhirnya berpikiran sesat tentang gambaran kehidupan mengenai Yesus Kristus. Sehingga di ayat ini kita bisa melihat Paulus dengan tegas, bahkan keras mengatakan, jemaat Galatia yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus telah memilih berperilaku bodoh karena terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha tampil mempesona atau membuat daya tarik duniawi untuk meyakinkan orang lain tentang Yesus Kristus. Tentu kita dapat memahami perkataan Rasul Paulus yang sangat keras ini menjadi sangat penting, menjadi sekaligus sebuah peringatan juga untuk kita saat ini. Manakala kita mengerti dengan baik bahwa berita Injil Kristus atau keselamatan itu tidak boleh dipermainkan sesuka hati manusia. Terlebih kita tahu hal tersebut mereka lakukan untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita lihat di sini, ketika menyaksikan hal yang memprihatinkan terjadi di kalangan orang-orang percaya, Rasul Paulus tidak bisa hanya tinggal diam saja. Dia harus berbicara dengan tegas
untuk menjaga kehidupan jemaat Tuhan supaya tidak jatuh lagi terlalu jauh ke dalam kesesatan yang menyebabkan mereka tidak lagi menuruti kebenaran. Di sini dapat kita lihat bahwa sebagai hamba Tuhan yang benar, Rasul Paulus mengambil sikap dengan tidak berkata sekedar dengan basa-basi. Dia mempertanyakan dengan tegas, di manakah sikap hati yang terpanggil bagi orang-orang kudusnya Tuhan yang telah mengerti kebenaran Injil Kristus, ketika ada orang-orang yang tidak setia lagi mengikuti pengajaran Injil yang benar. Apakah kita akan berkompromi dengan mereka untuk mengaburkan kebenaran? Ataukah kita harus mengambil sikap yang tegas dengan setia, menampilkan terus pemberitaan kebenaran firman Tuhan di hadapan semua orang tanpa rasa takut dan gentar? Tentu sebagai orang-orang yang setia kepada kebenaran Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah, kita harus jujur. Kita harus jujur menyikapi setiap hal yang tidak masuk akal, yaitu hal-hal yang dapat mengaburkan kejelasan Injil Kristus yang nyata-nyata, tidak sesuai dengan hal yang mendukung kemajuan iman kita dalam melakukan setiap pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tentu sikap yang tegas berpihak terhadap kebenaran Injil Kristus hanya bisa dilakukan oleh orang-orang percaya yang matang dalam kehidupan kerohanian. Orang-orang yang masih berpikiran duniawi tidak dapat diharapkan membela apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus yang begitu tegas menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Galatia. Maka untuk hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sangat menarik kita cermati dalam ayat firman Tuhan masih dalam Galatia 3 ayat 1, yaitu mari kita baca sekali lagi firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Bapak Ibu Saudara-saudara semua, faktanya ialah bahwa Rasul Paulus sudah jauh sebelumnya telah mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Galatia bahwa Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu sungguh-sungguh dengan darahnya yang kudus telah menghapuskan segala dosa
sekali untuk selamanya. Itu dipertegas dalam Roma 6 ayat 10, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita telah dikuduskan segala dosa sekali untuk selamanya. Bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu diperjelas dalam Ibrani 10 ayat 10, saudara-saudara. Dan bahwa kebangkitannya dari antara orang mati serta kenaikannya ke surga adalah jalan satu-satunya cara yang harus dipercayai untuk semua orang dapat memperoleh hidup yang kekal. Sehingga kebenaran khusus atau yang spesifik inilah sumber sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan kita bagi setiap orang yang percaya saat ini adalah yang harus dimengerti dengan baik dan benar oleh setiap orang yang ingin memperoleh gambaran yang benar tentang rupa atau wajah kemuliaan Yesus Kristus yang sebenarnya, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah dipermuliakan kekal untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi kesimpulan firman Tuhan buat kita hari ini, yang sangat penting untuk memperoleh gambaran atau lukisan tentang rupa atau wajah kemuliaan Yesus Kristus yang sebenarnya sesudah Ia dipermuliakan di dalam surga, yaitu bahwa dengarkanlah dengan baik dan teruslah memberi perhatian yang khusus hanya kepada berita yang paling berharga, yaitu tentang salib dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu bahwa oleh kuasa darahnya segala dosa kita telah diampuninya sekali untuk selama-lamanya. Sehingga sekarang kita yang percaya telah hidup di dalam kebenarannya. Dan untuk selamanya kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tukar kebenaran yang membawa hidup bijaksana ini dengan cerita dongeng atau hal-hal yang tidak masuk akal dari manusia siapapun yang hanya merugikan masa depan kita. Karena itu tetaplah setia menyampaikan kebenaran Kristus untuk menjadi berkat bagi semua orang. Itulah yang menjadi kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang sangat indah ini bagi kami anak-anak-Mu yang telah Engkau kuduskan. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menyelamatkan kami,
menebus segala dosa kami, Bapa. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak, memberikan hidup yang kekal di surga. Kami tidak sanggup untuk membalas itu dengan perbuatan kami, untuk mendapatkan keselamatan kami itu, ya Bapak. Kami hanya karena percaya dengan iman kami memperoleh hidup yang kekal dengan pemberian-Mu yang cuma-cuma kepada kami. Itulah yang selalu kami syukuri dalam hidup kami, Bapak, agar kami tetap setia untuk melayani dan menyampaikan firman kebenaran, supaya banyak orang terberkati oleh karena kasih karunia-Mu memberikan hidup yang kekal. Karena firman-Mu yang berkata, Tuhan, barang siapa yang percaya kepada-Mu akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Bapa yang terkasih, Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu yang melakukan ibadah saat ini dengan online secara live streaming, dimanapun saudara-saudara kami yang ikut serta untuk mengikuti ibadah kami ini dengan online secara live streaming. Tuhan berkati mereka, membuka hati pikiran mereka agar menyerahkan hidupnya kepada-Mu untuk dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan setiap langkah mereka, apa yang mereka lakukan di dalam hidupnya, baik itu untuk mencari kehidupan sehari-hari atau mencari nafkah untuk kebutuhan hidup dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Berikan kesehatan dan kekuatan selalu, Bapa, agar dengan firman-Mu yang terang menerangi hati dan pikirannya, sehingga melakukan pekerjaannya dengan tulus di hadapan-Mu, sehingga pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya, Bapa, Tuhan pasti memberkati, memberikan berkat yang berlimpah kepada orang-orang yang menerima, yang meminta kepada-Mu, sehingga mereka dapat menerimanya dari kuasa kasih-Mu, Bapa. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Engkau berkati obat-obatan yang mereka khusus. Kami yakin dan percaya atas jamahan Tuhan, jamahan tangan-Mu yang memberkati, menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh setiap orang yang memohon kepada-Mu, karena daripada-Mu sumber segalanya dalam kehidupan kami, baik suka dan duka. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sangat menerangi hati dan pikiran kami, firman-Mu yang menjadi berkat rohani, menjadi makanan rohani buat kami anak-anak, sehingga untuk di hari yang akan datang kami boleh terus tetap untuk melakukan ibadah kami online secara live streaming, melayani-Mu Tuhan, dengan karena kasih-Mu yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang dapat melakukan salah satu kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan di saat ini, ibadah kami, sehingga kami layak menerima berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya atas permohonan kami. Tuhan pasti memberkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu selalu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibadah kita
secara online live training telah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya saudara-saudaraku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.